Utamain kerjaan. Karena kan biasa Oh, ada tips. ini yang membuat kalian, yang membuat Anda tidak lulus ya. Aduh, ya gitu Itu lah. ya. Mamahnya Aldo kalau nonton itu yang membuat anakmu tidak lulus. Iya. Karena ternyata asik. Ternyata Kita udah kontrak iblis namanya. Kalau nggak lulus selesai nih Iya. barang gitu kan. Apalagi ini tahun ini ya. tahun ini. Bilang di kamera. Tahun ini saya akan lulus. Tahun berapa itu? 2026. 2026. Kalau enggak kita akan bagi-bagi sedekah pakai duitnya Aldo. Anjay. Kayak gitu ya. Iya, boleh lah. Pacuan. Ajuan. Oke. Tapi targetnya emang tahun ini bisa maunya sih adalah 100 gitu. Oh, Masya Allah. Walaupun udah ada 100 ya. Belum. Kurang sejuta. Oke guys, balik lagi bersama saya Rezi Darmawan di podcast Lembur Kantor. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat guys. Mantap muda, bukan. artinya adalah marketing muda. Gusti Raldo Rizky Dianarta. Yes. Dikit-dikit. Biasanya ada yang tepuk tangan. Kita tepuk tangannya manual guys ya. Oke. Enggak ya, santer kan. Hari ini kita kedatangan the specialist marketing di Oxo Group guys. Mas Aldo. Yes. Gimana Mas Aldo? Kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Kalau Mas sendiri gimana? Iya. Itu basa-basi. Sampai setelah banyak kegiatan survei ya kan dari pagi sampai dengan sore. Dan ini saya memaksakan diri kembali untuk podcast bersama Anda. Dan saya akan membuktikan bahwa saya lebih muda daripada Anda. Oke, guys. Oke. Terlalu formal ya, Mas. Oke, hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan anak muda, pekerjaan, perkuliahan, marketing, dan sejenisnya. Pertanyaan pertama, Mas Aldo ngapain di sini? Saya juga bingung ini ngapain ya. Awalnya saya coba-coba, bukan? Enggak. Oke. Enggak. Jadi pertanyaan yang paling ajib ataupun paling mumpuni, pasti ini teman-teman di luar sana pada menanyakan, bagaimana Mas Aldo bisa bergabung dengan Oxo Group dalam keadaan yang masih muda, seperti itu. Jadi Mas Aldo sekarang posisinya ini apa? Bekerja kah? Bekerja doang? Kuliah sambil kerja? Atau apa gitu? Kebetulan saat ini lagi kuliah Perkenalan. Perkenalan dulu. Kan tadi udah dikenalin. Oke. Jadi perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya. Nggak ada bercanda gue. Kedengeran ya? Apa? Kamu ngomong apa tadi? Enggak. Biar nanti ibu kamu lihat ya. Jangan, mah. Bercanda ya, mah. Oke. Gimana, Dok? Apa nih? Serius? Awalnya bagaimana perkenalan ya? tiba-tiba bisa bekerja gitu dalam keadaan yang masih muda gitu kan? Oh, jadi awalnya itu sebenarnya waktu 2004 ya. 2024 maksudnya. 2004 Anda lahir. Anda lahir langsung kerja ya. Tunggu miris ya. Oke, lanjut. 2024 2025. Oke, 2024. Waktu itu kalau nggak salah Januari deh. Mm-mm. Pernah bilang ke beliau ini 2024. 2024 atau oke. 2025 lupa. Oke. Waktu itu pernah bilang ke Mas Rezi ini kalau saya mau gua aja ya. Oke. Ya. Aku. Oke, siap. Eke. Cin dia. Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau gua itu pengen belajar public speaking sama berani ngomong di depan banyak orang. Karena waktu itu ngerasa di dalam diri itu Pengen nyalek. Enggak ya? bisa sih nanti. Waktu itu merasa kurang pede untuk berinteraksi sama Lawan orang jenis. lain ya, lawan jenis Sama lawan jenis. Oke. Ada kikuk gitu. Oke. Terus akhirnya dari Mas Rezi ini bilang ya udah ikut apa coba-coba aja di Oxo katanya. Udah akhirnya belajar dan emang langsung terjun sama klien kan. Jadi ngobrol berdua terus basa-basi. Jadi akhirnya terbentuklah sekarang. Dikit-dikit lah mulai berubah. Asik. Gitu. Udah guys. Dah, terima kasih ya.
Masih panjang ini. Belum. Kirain udah. Belum. Tadi terlalu ini banget ya kan. Apa melankolis wes. Aduh. Masya Allah. Jadi saya ngajak ya. Ngajak. Saya lupa soalnya. Ah, Yang saya ingat cuman apa namanya pas zaman-zaman apa namanya pas kuliah dulu ya kan. Pas mau masuk kuliah maksudnya. Ya, pas mau masuk kuliah. Berarti kondisi Mas Aldo di tahun 2024 itu dalam kondisi apa maksudnya? Maksudnya emang udah siap bekerja kah atau masih kuliah sambil mencari pengalaman atau gimana kira-kira? waktu itu belum ada kepikiran buat bekerja, cuma karena emang mau melatih skill public speaking. Terus ya udah ya udahlah sembari jalan aja gitu. Tiba-tiba nyaman kan. Akhirnya sekarang lebih fokus ke Jadian nggak? aduh Mas. Tadi katanya nyaman. Aduh. Oke. Yang nyaman belum tentu jadian. Oh iya. Udah cukup ya. Oke. Gitu. Jadi tujuan awalnya tuh sebenarnya bukan ke kerja tapi untuk berani untuk ngobrol aja sama orang. Tiba-tiba nyaman di kerjaan ini kayak ya udah lanjut aja lah. Gitu. Sebelumnya Mas Aldo berkuliah di jurusan apa? Saya kuliah di UIN di jurusan Teknik Informatika. Saya padahal nggak ada aja spesifik tempat. Iya sih. Saya ini apa? Oke, shout out untuk UIN. Ini jurusan Teknik Informatika. informatika ya. Berarti harusnya secara jurusan apa namanya proyeksinya itu kemana harusnya? Harusnya tuh bisa ke front end developer, full stack developer. Apa front end? Oh, kirain frontliner tadi. Bukan. Bukan Mas. Oke. Terus ada software engineer, ada AI engineer, banyak. Tapi setelah dipikir-pikir, Yang penting menghasilkan aja lah. tapi dalam kondisi waktu itu semester Semester 5 kalau nggak salah. 5. Oh, udah mau KKN ya? Udah mau KKN, iya. Umur pada saat itu Masih genap 19. Enggak dong. Masih 20-an. Enggak dong, 19 kan? Kan 2004. Kan Agustusnya 20. Iya, ya segitulah lah. Berarti umur 19 ya, pas Januari ngikut. Ya, Bener kan? 2004 kan? 2002. 2004 kelahiran. 2002. Oh, 2002. 2002. Oke. Kamu terlihat muda kan? Saya lupa. Gak apa-apa. Iya. 2004 2002. Berarti 2002. umur 21 lah ya. 21. Oh ya, 21. Oke. 21. Cuman masih apa namanya di atas saya sedikit lah ya. Kan saya umur 20 terjun payung kan. Oke. Kamu 21. Yes, Ya kan? yes, Oke. yes. Jadi saya masih menang di situ ya kan. Oke. Oke. Nah, terus habis itu gimana cara ngebagi apa namanya perkuliah dan kerja? Karena posisinya kan dirimu kerja, yang mana kerja itu office hour, weekdays, terus juga kuliahnya bukan di swasta, ya kan? Kuliahnya negeri yang mana reguler itu di weekdays juga kan, nggak ada kuliah malamnya, nggak ada Sabtu Minggu kecuali pengganti dan itu pun sesekali mungkin ya. Waktu itu untungnya tuh di UIN sendiri ada milih-milih SKS kan. Semester Januari Mas, semester 4 Awal-awal. kali. Iya pokoknya 4 apa 6 gitu. 4. Nah. 4. Semester 4. Waktu itu sebelum kan isi SKS kan Februari. Nah, itu dicari waktu kayak dipadetin kayak Senin Selasa tuh full kuliah. Kuliah. Jadi dan untungnya itu selama 4 semester itu nggak ada yang ngulang. Jadi kayak ya udahlah dibanyakin di Senin Selasa Rabu kalau nggak salah. Jadi Kamis Jumatnya itu free gitu atau enggak gue lupa kayaknya antara Kamis Jumat yang full kuliah atau enggak yang Senin Selasa full kuliah. Pokoknya dipadetin di 1 hari atau 2 hari gitu. Oh, gitu sih. gitu. Terus apa namanya? Kan ini pertanyaan pamungkas sih. Ketika pada posisi itu misalnya dihadapkan dengan apa namanya? Ini kan ada kuliah, ada kerja, yang mana itu kan bagi manajemen waktunya lah yang kita kondisikan kan. Berarti kan hilang waktu untuk apa namanya berpacaran ataupun kesenangan-kesenangan anak muda lainnya gitu kan. Nah, bagaimana Mas Aldo ini bisa apa namanya
stick ataupun bisa membagi waktu antara pekerjaan dan perkuliahan. Yang notabene menurut saya pada saat waktu itu pun Mas Aldo tidak sedikit pun berkekurangan gitu, alhamdulillahnya kan. Itu apa yang melatar belakangi? Berarti yang melatar belakangi tadi public speaking aja atau ada hal lain lagi gitu? Pure public, mau ngupgrade diri. Karena ngupgrade merasa diri. kurang banget karena nggak pede gitu. Karena baru lahir pas SMA. Ya, terima kasih penjelasannya. Karena saya ingat guys, dia itu memang waktu kecil itu jarang interaksi gitu kan. Jadi baru saya angkat ininya apa namanya, ini kayaknya ada yang sembunyi di kolong meja. Oh Aldo gitu kan. Gitu. Baru mengenal asiknya dunia dan pertemanan tuh baru SMA. SMA. Iya iya iya. Gitu. Di Cebron. Di ya Cibron. Cebron ya. Cirebon. Cirebon. Ya. Luar negerinya Cebron ya kan. Oke. Itu ketika misalnya dihadapkan dengan misalnya pada saat hari Senin nih kan kuliah. Ya kan? Terus abis itu tiba-tiba hari Senin itu harus meeting gitu. Itu bagaimana melihat apa namanya? Skala prioritasnya itu bagaimana? Semisalkan kalau untuk pembelajaran biasa kayaknya sebenarnya kan tergantung dosennya kan. Dan untungnya waktu itu dosennya full ngasih kayak belajar sendiri ya atau enggak kan TI kan, jadi kayak yaudah yang penting jadi nih codingannya gitu. Terus kalau semisalkan ada meeting ya berarti utamain meeting dulu. Kalau kuliahnya, kalau misal kalau UTS UAS gitu kan nggak bisa ditinggal kan. Nah kalau untuk pembelajaran biasa kayaknya utamain kerjaan gitu. Utamain kerjaan. Karena kan biasa tips. Ini yang membuat kalian, yang membuat Anda tidak lulus. Aduh ya gitu. Itu ya. Mamahnya Aldo kalau nonton itu yang membuat anakmu tidak lulus. Iya. Ternyata asik. Ternyata asik. Setelah dicoba asik. Iya, gitu ternyata kan. asik kayak ngobrol sama orang baru tuh ternyata asik gitu. Tapi dari gua nggak ada ngomong kayak gitu ya. Nggak ada. Gua selalu bilang prioritas adalah kuliah. Ya, karena gitu kan. dari beliau juga melihat prioritas kuliah dulu. Cuma kayak soalnya kan nge-lab ya di sana ya teman-teman. Termasuk gua juga waktu itu. Jadi kayak udah kebangun. Oh nih si Aldo pendiam nih. Jadi ya jarang diajak ngobrol. Jadi kayak ya udahlah asik di luar aja gitu. Oke. Padahal di dalam boleh Hello Kitty. Ya, Di luar Po. Oke. Oh, itu kalau misalnya pembelajarannya misalnya bisa di take home gitu kan, ataupun bisa dipelajari sendiri ataupun tidak terlalu terbebani harus masuk ke kampus gitu kan. Nah, seandainya di posisi misalnya UTS UAS gitu kan, tapi harus ada meeting juga, itu apa yang biasanya lakukan? Kalau itu biasanya pertama itu gue ngomong sama Mas Rezi ini kayak, "Bang, ini gimana nih? Gue ada UAS tapi disuruh misalkan ada survei tempat gitu." Nah, biasanya dari Mas Rezi ini bilang, "Ya udah, Dok, fokus kuliah dulu, fokus UAS dulu. Nanti kalau untuk yang meeting atau survei itu nanti didelegasiin orang gitu. Perbantuan lah ibaratnya." Nah, misalkan udah baru nanti ke sana gitu. Oke. Gitu sih. Mantap ya. Ya. Oke. Yang membantu lah, sangat membantu ini Mas Rezi. Asik. Siapa itu? Aduh. Berarti menarik karena jarang anak muda itu yang bisa menempatkan diri ataupun dia itu berpikiran kalau ini ada waktu ataupun ada peluang nih di kerjaan gitu kan, dia harus take it itu, karena untuk mengambil langkah ke situ pasti ada konsekuensinya. Tadi contoh misalnya kayak kuliah kita jadinya tidak terfokuskan gitu kan, walaupun itu masalah manajemen waktu. Tapi jujur karena saya pengalaman di situ ya kan, saya pengalaman dari semester 5 kuliah reguler, terus juga harus dihadapkan dengan bekerja gitu kan. Itu memang agak susah untuk dibagi tuh antara kuliah dan pekerjaan gitu. Dan seringkali bahkan pada saat itu karena saya nggak ada rujukan ya, maksudnya nggak ada rujukannya itu, nggak ada mentor ada tapi beliau beda gitu. Mentornya itu dia udah lulus kuliah gitu, maksudnya udah fokus kerja gitu, nggak ada di posisi bekerja office hour dan juga berkuliah di jam reguler gitu kan. Jadi memang nggak ada rujukan, makanya pada saat itu agak chaos gitu. Pernah posisi di mana
disuruh milih antara pekerjaan ratusan juta dengan UTS, saya lebih milih UTS. Padahal beda ya? setelah itu saya benar-benar apa namanya menyesal gitu kan. Padahal UTS bisa ngulang gitu Iya kan, kan? ataupun bisa datang ke dosennya untuk kita minta jadwal ulang ataupun di ruangannya semacamnya lah, dengan modal misalnya kita kasih martabak gitu misalnya gitu kan. Kayak gitu-gitu. Karena pun dosen-dosen kita pun terutama saya orangnya emang enak-enak gitu. Enak-enak itu dalam artian apa namanya dengan catatan kita mau jujur gitu. Pak, saya posisi kayak gini, harus sambil kerja, kalau nggak kerja nggak makan, nah kayak gitu-gitu lah misalnya kan, sambil ngemis gitu. Nggak ya. Maksudnya sambil diskusi secara apa namanya akademis lah gitu kan. Cuman memang banyak yang harus dikorbankan lah pada saat itu. Nah, makanya apa namanya yang menarik itu adalah kenapa Aldo itu kekeh maksudnya dan nyaman gitu untuk mengorbankan waktu kuliah dan lainnya gitu. Maksudnya waktu kan kuliah itu nggak cuman berkuliah gitu kan, apalagi di kampus negeri kan banyak, di kampus negeri ataupun swasta itu banyak organisasi-organisasi gitu kan. Maksudnya kenapa mau sampai apa namanya membiarkan waktu-waktu mudanya itu ataupun berorganisasi dan semacamnya itu hilang hanya untuk bekerja gitu. Gimana ya? Setel lagu sedih? Oh enggak. Sebenarnya kalau itu kan perspektif aja nggak sih? Ah. Kalau menurut gua waktu itu kan kayak soalnya waktu sebelum mengenal asiknya nyari duit itu ada keinginan kayak setiap ngelihat makanan tuh kayak pengen lah nanti beli ini kalau ada duit lebih gitu. Nah, semenjak udah bisa ngasilin kayak ya udah kayak nanti beli ini gitu. Terus ada goal sendiri. Nah, jadi itu kayak dikorbanin kayak ya udahlah, biarin lah main bisa kapan aja kan. Ya. Kalau untuk dapat peluang terkait kerjaan kan kapan lagi gitu. Oke. Jadi tidak menyia-nyiakan peluang kesempatan yang ada di depan mata ya, karena belum tentu kesempatan itu datang di kedua atau ketiga kalinya. Seperti itu. Gitu. Jadi apa namanya kesempatan bertemu dengan keberanian lah posisinya gitu kan. Karena kalau dalam segi wawasan kan benar-benar nol ya. Benar-benar nol apa namanya mulai untuk running gitu kan. Karena kalau saya waktu itu kan masih ada sedikit basic lah. Basicnya itu pas SMA ataupun SMP memang udah dagang lah ibaratnya kayak gitu. Terus pas kita berorganisasi di kampus semester 1 sampai dengan semester 5 itu masih ngurusin ataupun kita tuh sering ketemu sama senior yang ibaratnya lu ketemu ini ya untuk diskusi. Jadi ketemu pejabat-pejabat juga gitu kan. Jadi udah mulai terbentuk walaupun pas kita terjun ketemu orang gitu kan itu pasti tetap deg-degannya tetap walaupun udah sejauh ini pun ya jam terbangnya ketemu orang baru pasti kita tetap akan deg-degan gitu kan. Nah, bagaimana Aldo menyiasati nervousnya itu gitu? Ataupun kesan pertama ketika Aldo itu apa namanya kunjungan lah silaturahmi kita bahasanya ya. Oke. Di tempat apa waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah pertama kali itu ngikut selain saya. ini. Kalau misalnya sama saya kan pasti saya ngomong. Iya. Iya. Udah bener-bener pure sendiri gitu. Kalau nggak salah tuh di daerah selatan itu kalau nggak salah tuh itu bener-bener dan lagi ketemu klien yang jutek gitu. Jadi kan lebih takut kan. Oke. Tapi teringat satu kata kayak nggak apa-apa nanti misalkan belibet atau nggak gagu gitu bilang aja Bu saya masih belajar ini. Di bip ya. Oh iya. Tolong. Oke. Terus dan benar itu apa tadi kalimat apa? Kalimatnya itu nggak apa-apa misalkan ada yang ditanya-tanya gitu kan. Biasa ada orang ngetes kan. Terus ngelihat kita gugup. Jadi kayak orang sengaja ngetes karena ngelihat kita gugup. Nah itu Mas Regini bilang nggak apa-apa nanti misalkan ditanyain kayak gitu bilang aja baru belajar ini juga pertama kali. Jadi bilang aja fair-fairan gitu. Jadi orang juga ngerti kalau kita pertama kali gitu. Ada empatinya lah. Dan akhirnya emang works ya. Itu iya. itu pas pertama apa namanya ketemu
langsung nervous atau gimana gitu? Parah. Oh, parah. Gemeter. Gemeter kaki. Apa namanya, masih ingat nggak kalimat apa yang dilontarkan, terus apa responsnya gitu? Ada waktu itu kan bawa kompro, Profil, ya. bawa profil. Itu kan perkenalan kan, ini saya Aldo dari marketing dari Oxo. Oxo. Nah itu belibet tuh pasti main, ini saya lama kan, ini saya spesialis di percetakan akrilik. Kan saya kan, Kirain spesialis dokter kan? iya kan, Hampir di ini ini kan? kan, tiba langsung diselak kayak ada ekatnya nggak, tahu ekat ini nggak, tanya kan, akhirnya udah sedikit tahu lah. Terus tanyain ini Itu waktu itu ekatnya masih versi 5. versi 5. Oh, Terus oke. tanyain ini udah ada izin ininya belum? Udah. Terus udah lah, kira dites kan, tapi alhamdulillah bisa menjawab gitu. Jadi buat yang belum tahu EKAT itu singkatan dari e-katalog. Jadi perusahaan kita itu kan penyedia barang dan jasa di beberapa instansi, terutama Pemda DKI. Jadi kita biasanya itu mengadakan suatu barang atau jasa itu via website pemerintah yang namanya e-katalog versi 5 waktu itu ya Mas ya. Versi 5. Sekarang kan udah e-katalog versi 6 yaitu INAPROK, Indonesian Procurement, seperti itu. Oke, Terus udah seminggu kunjungan tuh masih nervous lah. Tapi itu dalam keadaan yang lagi libur ya waktu itu ya. Iya, lagi libur. Januari Februari kan. Lagi libur. Terus di samping itu kayak kan plus minus kan. Pokoknya minusnya tuh deg-degan, tapi ada adrenalin yang kepicu kayak Oh iya, benar. harus bisa lancar. Terus akhirnya seiring berjalan kayak ternyata enak juga ya ngobrol sama orang baru gitu. Kayak ngakrapin sama orang baru tuh beda-beda cara kan. Beda-beda cara. Nah, itu tantangannya tuh di situ. Ya adalah caranya. Caranya. Iya. Karena memang poinnya adalah waktu itu ketika siapapun yang ingin jadi marketing di Oxo, saya sampaikan, apalagi kalau yang orangnya Sumatera, kita ada namanya konsep di samping misalnya harus cakap, harus rapi, harus cakap itu maksudnya bisa ngomong gitu kan, bukan ganteng gitu kan, itu look juga penting gitu kan, rapi segala macam. Tapi ada satu hal yang memang ditekankan gitu, yaitu Sumatran mentality. Itu selalu ada ya, di setiap tahun rapat kerja tuh ada Sumatran mentality. Itu pride sendiri sih. Karena mental orang Sumatera itu memang ngeri-ngeri gitu kan. Nah, kita ada privilege di situ, itu yang menjadikan kita bisa untuk bergerak di bidang ini. Karena kan ketemunya sama banyak orang dalam satu waktu itu bisa 4 atau 5 orang ya. Maksudnya 4-5 tempat. Bisa jadi dalam satu tempat itu bisa ketemu 2-3 orang gitu kan. Dalam keadaan yang sama dan kita sendiri gitu. Jadi kayak sendiri lawan rame-rame, tangan kosong kalau berani gitu. Enggak ya? Enggak gitu maksudnya. Enggak dong. Maksudnya kita kan sendiri jadi ketemu banyak orang gitu kan. Kadang-kadang kan nervous sendiri gitu kan. Apalagi kita di posisi dimana kalau kayak saya pun misalnya pas udah lulus kuliah, pas kuliah waktu itu kan nervousnya, kita lulusan SMA segala macam kan posisinya masih kuliah gitu kan. Kita masih ibaratnya menuntut ilmu lah begitu kan. Jadi kan belum pede, belum S1 nih gitu kan. Nah, karena saya sama Aldo itu similiar, jadi saya mengingatkan diri saya yang waktu awal-awal bergerak di bidang ini begitu kan. Makanya saya kasih tahu Aldo, kayak gini Dok, caranya lu harus menempatkan diri lu itu setara dengan si klien kita gitu kan, sebagai apa? Sebagai marketing, sebagai apa gitu kan. Yang mana kita itu asasnya saling membutuhkan gitu kan. Kita menyediakan barang, mereka butuh barang, ketemu di tengah harganya, selesai itu perkara, seperti itu. Itu sih. Memang agak serunya di situ, adrenalin di situ gitu kan. Dan apa kira-kira yang menurut Aldo itu menjadi kendalanya sampai detik ini pun gitu. Karena kan kebetulan lagi ngurus apa? Sekarang ngurus diri sendiri aja. Ngurus skripsi. Kalau skripsi udah enak lah karena udah tinggal ngurus udah nggak ada mata kuliah yang berhubungan ya, tinggal ngatur waktu sama dospem aja gitu kan. Itu apa kendalanya ketika dari awal kuliah deh sampai dengan skripsi sekarang, ketika berhubungan dengan pekerjaan itu mungkin apa gitu? Mungkin kendalanya yang berasa ya. Jarak sih, karena waktu itu kuliah di daerah Tangerang Selatan, tapi kliennya tuh di daerah Barat dan Selatan juga. Cuma jalanan neraka kan. Iya. Truk maksudnya. Truk, oh ya, iya, oke. truk. Kalau truk di mana-mana ya. Iya.
Kalau truk gimana? Macet. Itu sih paling panas kan. Nah, terus harus ngejaga mood. Nah, takutnya pas di jalan ketemu orang rese, tiba-tiba pas ketemu klien moodnya kita udah jelek, jadi takutnya kebawa ke situ. Itu sih kendalanya paling. Oh iya iya. Berarti bertabrakan dengan mental mudanya ya, yang dimana mental muda apalagi Gen Z ya kan, yang swing moodnya itu cepat sekali gitu kan, swing Kacau. moodnya cepat sekali. Jadi itu sih, makanya saya waktu itu, makanya apa namanya saya bilang sama Aldo, Dok, lu tuh sama kayak gua pas awal masuk walaupun dengan model yang berbeda gitu kan. Jadi lu ikut aja pengalaman gua gitu supaya lu nggak masuk ke pengalaman itu gitu karena udah kita rasain gitu kayak misalnya tadi masalah milih kerjaan atau misalnya UTS tinggal kita bandingkan gitu kan kalau misalnya kayak pas diriku kan nggak ada yang bisa didelegasikan gitu kan kalau sekarang kan udah dibuat sistem jadi bisa didelegasikan jadi semuanya itu insya Allah aman gitu kan terus habis itu kayak masalah tadi juga pembagian waktu gitu kan karena kan masa muda itu adalah masa investasi gitu. Jangan sampai ketika kita sudah apa namanya lulus kuliah, kita harus mencari-cari pekerjaan lagi gitu kan. Walaupun kuliah dan pekerjaan adalah satu dan dua hal yang memang tanggung jawabnya berbeda gitu kan. Kalau kuliah ini kan tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri utama, yang kedua adalah terhadap keluarga kita yang membiayai kita ketika mereka sanggup untuk membiayai gitu kan. Kenapa ketawa? Masya Merasa Allah. bersalah ini. Gitu kan. Gitu. Itu tanggung jawab. Karena makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang kerja di OXO dan dia sambil berkuliah itu saya bilang prioritas adalah pendidikan. Selesai kuliah adalah sebuah tanggung jawab terhadap orang tua kita. Karena itu pesan almarhum ayah saya. Jadi saya tekankan itu ke siapapun. Mau itu adik saya, mau itu rekan kerja saya, mau itu partner saya gitu kan. Bagaimanapun cari caranya untuk kuliah. Karena kuliah itu hanya 4-5 tahun begitu kan. Kalau kerja itu ya seumur hidup kita gitu kan. Dari kecil, mau dari SMP, dari SMA, sampai kuliah, sampai meninggal pun kita harus bekerja gitu kan. Memang itu adalah apa namanya fitrahnya kita di muka bumi itu gitu. Kenapa tiba-tiba lesu, Mas? Kayak gitu ya. Oke. Oke, terus kira-kira dari Aldo tadi ada pertanyaan yang menarik, cuman saya lupa ya karena terlalu banyak quotes ya kan, terlalu banyak quotes ya kan. Ada satu hal yang menurut saya itu harus kita pertanyakan ke Mas Aldo, begitu kan? Yaitu bagaimana, oh ya ini kan pasti ketika kita bekerja, ya kan, orang tua itu pasti dia tidak ingin anaknya bekerja gitu. Ya kan? Maksudnya dalam artian gini, fokus aja kuliah dulu gitu ya kan. Nah, bagaimana cara Mas Aldo itu bisa meyakinkan orang tuanya gitu. Orang tuanya untuk aman kok, kuliah dan kerja aja aman walaupun pusing gitu. Ujungnya saya terus yang ditanya. Kayak gitu. Waktu itu kayaknya orang tua saya terkena ini kan pedang mulut kayak kena lobby dikit lah kayak udah mama tenang aja nanti mama tinggal terima kabar Aldo wisuda kayak tinggal, mah datang tanggal segini sampai sekarang belum ada tanggal. Tanggalnya belum ada gitu. Aduh. Dan itu orang mama papa kayak ya udah oke. Iya. Nah, cuma ada satu saudara yang udah lulus duluan jadi sekarang udah mulai gencar gitu. Ditanya-tanyain satu orang kan ada. Kayak satu angkatan tuh tinggal lah ini udah teman-teman abang udah pada lulus abang kapan. Nah, itu udah mulai keluar tuh. Nah, makanya sekarang lagi fokus. Soalnya kalau pada saat saya kemarin masih ada alasan kan. Walaupun nggak ada siapapun yang berani nuntut ya gitu. Karena kan saya kuliah pakai duit saya sendiri kan gitu kan. Di sisa semester 5 sampai selesai. Cuman maksudnya tetap jadi alasan sih bagi saya gitu. Karena banyak waktu yang bisa saya yang bisa saya fokuskan untuk kuliah gitu. Cuman memang kita suka ngebuang waktu aja gitu kan. Cuma waktu itu ada alasannya karena COVID juga gitu kan. Jadi pas keadaannya saya waktu itu dikejar-kejar, rata-rata angkatan saya masih belum banyak yang lulus. Setengahnya itu masih lebih. Jadi yang lulus itu masih sedikit gitu. Jadi pas saya ketika lulus itu pride sendiri gitu. Walaupun semester 10-an ya, 10 apa 11 lah. 10 atau 11 lah gitu. Nggak sampai 14 kita. Oke. Ya, nggak sampai 14 gitu. Dan itu dihitung COVID ya. Iya. Dihitung COVID. Sedangkan COVID setahun kan nggak ada kegiatan gitu kan. Setahunan nggak ada kegiatan. Jadi kalau bisa dihitung saya 4,5.
tahun lah. Enggak ya, alasan ya? Ya. Ya. Begitu. Jadi itu cuman masalah kita bagaimana diskusi lah gitu kan. Oh, berarti lobby-lobby ya, kena lobby-lobby. Karena kan Itu siapa aja yang apa namanya? Janganlah, Bang gitu. Karena buat fun fact-nya Aldo ini anak pertama, anak kedua, satu-satunya laki-laki. satu-satunya laki-laki. Ibaratnya kalau di terah kerajaan nih penerima warisan sujud semua. sujud semua. Kayak gitu. Siapa aja yang waktu itu apa namanya entah itu ibu, ayah ataupun kakak ataupun adik Apa nih yang ibaratnya janganlah Bang, kuliah aja dulu gitu. Kayaknya sih lebih ke papa mama sih. Mm-mm. Ke mama kayaknya, ke mama. Ibu. Ibu. Itu karena takut nanti nggak fokus bilang. Oh ya, Nggak, tenang terbengkalai. aja kok. Ya, Tenang itu aja kok. kita udah kontrak iblis namanya. Kalau nggak lulus selesai nih Iya. barang gitu kan. Apalagi ini tahun ini ya. Tahun ini. Bilang di kamera. Tahun ini saya akan lulus. Tahun berapa itu? 2026. 2026. Kalau enggak kita akan bagi-bagi sedekah pakai duitnya Aldo. Anjay. Kayak gitu ya. Ya boleh lah. Pacuan. Ajuan. 1.000 aja tapi. 1.000, sejuta dong. Ya 1.000 mau 1 juta. Iya, oke. Banyak duit Anda ya? Hah? Kan bisa ditabung tuh. Masih ada 6 bulan lagi. Oke. Oh, itu sih. Terus berarti sekarang menikmati ya? Menikmati. Mulai menikmati ya? Apa nih? Maksudnya mulai menikmati hasil kerja keras. Oh iya. Nah itu sebenarnya Itu mobil depan Lamborghini. gitu. Begitu. Gak ada ya, Nggak guys? ada. Vario nggak ada. masih. Masih Vario. Vario lama lagi. Oke, itu gimana sekarang? Maksudnya apa yang membuat perbedaan ketika ataupun misalnya katakan lu nggak kerja, tapi lu kuliah doang, apa yang akan membuat jadi pembedanya untuk detik ini lu sampai di posisi sekarang? Mungkin perbedaannya kalau misalkan gua fokus kuliah waktu itu nggak sembari kerja itu, kayaknya mungkin gue sekarang masih kayak lontang-lantung atau kemana. Mungkin masih jadi Aldo yang pendiam, Aldo yang nggak bisa berinteraksi sama banyak orang, nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Gitu sih paling apa ya, nggak bisa menikmati dunia lebih banyak lagi. Masih milih-milih kosan tentunya. Yes, Ya, oke. yes. Kalau sekarang ngekos di hotel pun udah bisa ya? Bisa. Dan waktu itu misalkan fokus kuliah juga belum tentu tepat waktu lulusnya, kan nggak ada yang tahu. Apa nggak? gimana? Misalkan gue fokus kuliah, tapi ya belum tentu gue. Oh iya, karena akan sedikit juga orang yang mempush ya. Dalam artian yang ibaratnya ayolah dikelarin ini segala macam Iya. gitu kan, bisa jadi ketika kuliah jadinya malah introvert, otomatis nggak ada orang yang kawan bantu. diskusi, jadi ibaratnya kosong gitu kan. Jadi Jadi ibaratnya bisa malah sendiri. nggak ada buat apa ya kuliah Iya. gitu kan. Nah gitu. Oh, asik. Iya, nemu. Itu mah ya Itu poinnya ya. Iya. Itu quotes, ya kan. Oke. Gitu. Terus berarti targetnya, ini ketika sebelumnya hanya kuliah, sekarang udah bekerja gitu kan dan ketemu banyak orang, apakah ada perubahan dari segi cita-cita gitu? Dari misalnya awalnya gua pengen jadi siapa namanya yang pemain di startup itu? Aduh, Aduh, siapa ya? Kim Jong Un ya. Pokoknya itu gitu kan yang penemu developer gitu, yang punya Shopee misalnya. Impiannya misalnya yang punya Shopee, yang punya Bukalapak walaupun udah bangkrut misalnya gitu kan. Terus sekarang ada perubahan impian kah atau gimana gitu? Kalau mungkin apa ya? Kalau dulu tuh yang penting ngasilin aja kalau dulu kayak. Apa? Yang penting menghasilkan Oh, aja menghasilkan. dulu. Kayak sekarang kayak punya target. Jadi kalau sekarang tuh kayak ada target misalkan umur 25 udah ada tabungan berapa gitu. Kalau untuk kerjaannya kayak nggak ada perbedaan sih, yang penting menghasilkan. Paling targetnya aja yang beda. Kalau sebelum kerja tuh kayak ya udahlah yang penting ngasilin dulu kan. Nah, kalau udah kerja tuh kayak misalkan di umur 25 ada tabungan 100 gitu. Di umur 26 ada 110. Asik. Nambah 10. Nambah 10. Enggak, pokoknya ada target sendiri lah. Kan diajarin masnya juga. Oh iya. Berarti umur sekarang 25.
24. Berarti tahun ini udah ada Nah, kan 100. misalkan Oke. Oke. gitu. Oke. Tapi targetnya emang tahun ini bisa maunya sih adalah 100 gitu. Oh, Masya Allah. Walaupun udah ada 100 ya. Belum. Kurang sejuta. Oke, semoga dari podcast ini nanti teman-teman yang nonton bisa mengaminkan targetnya Mas Amin. Aldo ya kan. Kita doakan bersama. Karena pun pasti di sepanjang perjalanan ketika Aldo itu kuliah sambil bekerja pasti ada hal-hal yang sudah mulai mandiri ya. Ya. Maksudnya jadi otomatis kan tabungan terpakai untuk hal-hal seperti itu dan walaupun itu juga hal yang baik gitu kan. Jadi agak meringankan keluarga juga gitu kan. Walaupun waktu itu saya sempat bilang sama Aldo, lo jangan sampai melewati batas orang tua gitu kan. Dalam artian orang tua itu punya kebanggaan atau pride tersendiri untuk mengkuliahkan anaknya sampai selesai. Jadi kalau bisa mandiri dari uang jajan ataupun mandiri dari ibaratnya kosan. Tapi kalau untuk uang kuliah tetap orang tua selagi beliau mampu gitu kan itu it's okay karena itu akan jadi pride-nya dia sendiri ya. Orang tua itu kan bekerja untuk anak-anaknya gitu kan. Jadi ingin melihat anak-anaknya itu sukses dan insya Allah kalau niat kita lurus, lempeng, apalagi untuk keluarga, untuk diri sendiri kita gitu kan, apalagi dari sejak muda kita udah memikirkan, oh yang gue bisa mandiri nih dari muda gitu kan, itu udah oke banget sih ya guys ya, begitu ya ceritanya. Iya weh. Mau makan apa ngomong-ngomong? Pizza semeter. Oke guys, kalau untuk gitu sekian gitu kan, nggak apa namanya, apa beneran? Somai aja lah. Nggak apa-apa. Somai aja? Ya cemil-cemilan aja lah yang ada yang deket. Minum nggak? Air putih aja. Air putih aja. Sehat. Oke, Disya, apa namanya? Somai aja ya. Hmm. Oke. Seperti itu. Tapi apa namanya? Apa ya tadi? Aduh, aku lupa jadinya terdistract dengan Disya yang keluar ruangan ini begitu. Dari Mas Aldo sendiri kira-kira ada masukan nggak buat apa namanya anak-anak muda yang takut untuk mengambil langkah ketika dia sedang dalam posisi berkuliah ataupun baru lulus SMA gitu kan. Habis itu takut untuk sambil kerja gitu. Apa pesannya dari Mas Aldo gitu? Apalagi yang anak-anak magang ataupun anak-anak kantor yang masih muda gitu kan. Begitu. Pesannya buat mungkin yang setipe gitu ya. Mungkin lebih bisa balance aja kayak kuliah sama kerjanya gitu. Makanya kalau gua kan lebih berat ke kerja kan karena emang asik banget gitu. Tahu dapat asiknya. Terus dapat cair pertama tuh seneng banget. Pokoknya kayak jerih payah sendiri kan. Nah, pesan gua tuh ke mereka kayak lebih imbang aja kerjaan sama kuliah itu aja Sama sih. kuliah. Semoga sembari jalan dua-duanya gitu. Tidak perlu memusingkan salah satu hal. Nggak usah dibikin pusing. Asik. Gitu. Kalau pusing tinggal ngopi kan. Iyalah. Gitu aja. Ngopi tinggal asam lambung. Oke. Waktu itu berarti pas masuk Januari langsung dapat kerja ya? Enggak, sempet kosong dulu sebulan. Oh, sebulanan. Nah, itu Karena emang posisinya kosong kan bulan Februari. oh iya kan. Bener. Anggaran baru turun Maret. Iya. Tapi udah sesuai Maret langsung Iya, mulai ada ya? mulai ada. Cuma Maret terus kosong, ada lagi gitu. Oke. Karena pemula kan. Iya, Tapi iya, situ asiknya gitu. Jadi Aldo ini walaupun muda tapi dia berjiwa juang tinggi guys ya kan. Pokoknya saya selalu bilang sama teman-teman marketing itu saya selalu sampaikan satu hal. Saya sudah merasakan asam pahit garam ya kan. Jadi teman-teman hanya perlu mengikuti saja begitu dan improve gitu. Karena kalau saya udah bilang A gitu kan, terus teman-teman tiba-tiba bilang B, pasti akan jadinya A juga ujungnya gitu. Contoh kayak misalnya saya pernah ingat ini sampai sekarang saya ingat banget kejadian Aldo ini lagi survei akrilik ceritanya ya kan. Di Kalideres kayaknya ya. Terus Kalideres kan. Terus dia survei nih, gitu kan. Dia survei terus dia bilang waktu itu nggak gue temenin ya karena gue ada kegiatan juga di tempat lain. Bang, ukurannya segini gitu kan. Terus dia kirim foto kan. Berat. Kan bos.
berapa tahun saya sudah 2017 saya di bidang ini gitu kan. Jadi kan kelihatan gitu guys. Kalau ukuran itu kelihatan ini ukuran misalnya A berapa, A4, A3, A2 gitu. Dia kekeh gitu kan. Ukuran segini, Bang, gitu kan. Waktu itu ukuran waktu apa? itu segitiga apar-apar. Segitiga apar. Kan harusnya 21 kali 7 kan. Karena kan bentuk segitiga kan. Heeh. Ini gue bilang 21 kali 14. Jadi bentukannya nggak tahu kemana. Baru gue pikir, lah iya. Emang 21 kali 7? Bentukan segitiga. Pokoknya ada lah gue salah. Iya, pokoknya salah lah pada saat itu kan. Terus dia kekeh kan. Terus pas dia kekeh, saya biarin. Biar dia belajar aja gitu kan. Habis itu dia pas ukur lagi, oh bener banget. Kata pokoknya tuh itulah maksudnya kalau di saya pribadi nggak ada masalah gitu kalau untuk urusan kerja gitu kan. Walaupun dia pun misalnya secara saudara sama saya gitu kan. Cuman tapi kalau untuk urusan kerja saya sangat profesional gitu. Kerja, urusan personal gitu. Makanya kita ketika misalnya ada permasalahan ataupun salah pandangan ya, itu pasti langsung, Dok, kita duduk dulu gitu kan. Siapapun itu sih, kita duduk dulu, kita diskusi dulu, kita yang mana salah, yang mana benar gitu kan, ataupun yang mana kita evaluasi seperti itu kan. Karena pada saat itu tuh saya langsung, wah, boy, come on boy. Itu pas tahu salah sih. Malu ya. Malu. Pokoknya tapi maksudnya di situ serunya juga bagi saya gitu kan. Makanya saya nggak pernah ada yang saya langsung salahin tuh nggak ada gitu. Jadi supaya terbangun evaluasi juga gitu. Siapa tahu memang bener salah di saya gitu kan. Makanya saya cross check. Kayaknya nggak ukuran segini deh gitu kan. Ya udah tuh pokoknya tiba-tiba salah aja. Ya udah selesai perkara gitu kan. Itu sih. Cuman sejauh ini saya bilang pokoknya untuk teman-teman marketing pokoknya ikutin aja gitu. Kalau misalnya emang saya salah kita diskusikan gitu. Bener salah atau enggak gitu kan. Karena kita kan basisnya adalah pengalaman. Karena guru terbaik saya adalah pengalaman. Karena saya kan nggak ada guru ada. Cuman kan banyak hal yang apalagi yang berhubungan dengan akrilik itu nggak terlalu intens gitu kan. Karena kan paman kita gitu kan ataupun kakek kita itu lebih banyak bergerak di bidang percetakan, konveksi seperti itu gitu kan. Kalau akrilik memang kita yang buka jalur gitu kan, ketemu sama banyak vendor, banyak supplier gitu kan. Itu jadi insya Allah kita terbaik lah di bidang itu ya, di bidang akrilik itu. Makanya, wes apa nih? Wah berarti kalau udah ada makanan, somai, oke, terima kasih Disya. Oke, sambal kecapnya ya, oke. Menarik ini. Itu aja sih paling guys masukan dari kita gitu kan terkait dengan anak muda pokoknya jangan takut apalagi teman-teman yang niat ataupun bekerjanya itu untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk mandiri, untuk segala macam hal yang itu penuh kebaikan pokoknya go on aja. Itu insya Allah ada jalannya. Itu paling doy. Ya. Pokoknya kalau udah ngasilin terus ngasih sesuatu ke orang tua tuh feel-nya tuh enak banget. Beda. Karena laki-laki diciptakan hanya untuk bekerja untuk keluarga, gitu kan. Sampai mati pun kita bekerja untuk keluarga dan kesenangan kita adalah ketika kita bisa membahagiakan sekitar kita gitu dan menjadi manfaat bagi sekitar kita terutama keluarga. Nggak usah jauh-jauh untuk ada sumbangan anak yatim tuh di jauh di sana gitu. Sedangkan keluarga kita ada yang kekurangan, saudara kita, tetangga kita ada yang kekurangan. Lebih baik kita langsung melihat di sekitar kita aja gitu. Kalau misalnya poin itu terrealisasi secara baik, kayaknya Indonesia nggak akan ada yang kekurangan ya, gitu kan. Itu aja sih. Kita dari anak muda ingin memberikan dampak perubahan. Hidup Jokowi.